Kakak-kakak laki-lakinya membencinya sampai ke tulang sumsum. Gadis itu melompat dari gedung tinggi, mengakhiri hidupnya yang singkat selama 19 tahun. Namun ketika dia bangun kembali, dia mendapati dirinya kembali ke usia 14 tahun. Mengapa Tuhan membiarkannya mengalami kehidupan neraka ini sekali lagi? Namun gadis itu tidak tahu bahwa suara hatinya saat ini sedang didengar dengan jelas oleh kakak-kakaknya. Menyambung episode sebelumnya. Ruang makan seketika sunyi mati. Kemarahan di wajah 4 kakak beradik keluarga Fu detik berikutnya berubah menjadi kengerian. Mereka menatap mati goresan dangkal di betis Fu Anran seolah langit runtuh bumi terbelah. Kakak tertua Fu Tingye yang pertama lari mendekat. Ingin menyentuh tapi tidak berani. Tangannya gemetar hebat di udara. Dia melihat luka yang disebabkan oleh tangannya sendiri, secara tidak langsung, seperti besi panas ditempelkan ke jiwanya. Ketakutan seketika menenggelamkannya. Suaranya serak. Cepat ambil kotak obat. Fu Shizu segera mengeluarkan kotak P3K dari tasnya, berlutut satu kaki di samping Fu Anran. Fu Jinian wajahnya pucat seperti kertas, meminta maaf tak karuan. Maafkan aku Anran, ini salah kakak. Bahkan Fu Yunxiao lari kencang mengambil kotak obat, lalu memeluk kotak itu berjaga kaku di samping. Begitulah, Fu Anran dikelilingi 4 pria tinggi besar. Kakak tertua dengan hati-hati memegang betisnya. Bau disinfektan menusuk hidung. Di telinga penuh suara panik mereka. Tapi yang mereka tidak tahu, hati Fu Anran mati rasa. Cukup, sepertinya tidak sesakit itu. Luka kecil ini mana bisa dibandingkan dengan masa-masa diabaikan itu. Siapa sangka suara hati yang dingin dan mengejek ini bagaikan pedang tajam seketika menembus mereka berempat. Tangan kakak tertua yang memegang betis Fu Anran membeku di udara. Tangan yang terulur juga berhenti. Penyesalan di wajah digantikan rasa sakit yang besar. Kepalan tangan yang erat terlepas lemas. Jari yang memeluk kotak obat semakin gemetar tak henti. Mereka ternyata mendengar suara hati Fu Anran. Di ruang makan, Fu Anran seperti orang luar, menatap dingin drama konyol yang terjadi karenanya ini. Mereka berempat seperti tahanan yang divonis mati, wajah pucat pasi. Tepat saat itu, ding dong. Suara bel pintu yang renyah tiba-tiba memecah keheningan yang menyesakkan. Langkah kaki terburu-buru kepala pelayan terdengar. Segera setelah itu suara hormat terdengar di pintu. Tuan muda, kepala keluarga Tuan Si Yihan datang. Nama ini seperti petir membelah udara yang beku. Mata kosong Fu Anran saat melihat pria itu akhirnya menunjukkan sedikit gejolak. Detik berikutnya, Fu Anran tiba-tiba menarik kakinya, ternyata tak terkendali berlari ke arah pria yang paling dia tolak itu. Hanya karena dari tubuh Si Yihan, dia bisa merasakan sedikit kehangatan ibu. Dan di pintu, pria bermantel abu-abu tua itu, Si Yihan. Sosok tegapnya berdiri di sana. Tatapannya dengan tenang menyapu kekacauan di lantai dan 4 kakak beradik yang masih syok. Di mata Phoenix-nya yang sipit terlintas kilat gelap yang sulit ditangkap. Sepertinya aku melewatkan pertunjukan bagus. Godaan Si Yihan seketika menyulut kemarahan Fu bersaudara. Fu Tingye menyerang duluan, nadanya penuh peringatan. Tuan Si menganggap keluarga Fu rumah sendiri ya. Tapi Si Yihan benar-benar mengabaikan mereka, berjalan lurus ke arah Fu Anran. Dia berhenti di depan Fu Anran, tatapannya tenang jatuh padanya. Tidak buruk, beberapa hari tidak bertemu sudah tambah daging. Segera setelah itu, dia ternyata perlahan mengeluarkan sebuah jam saku dari saku mantelnya. Perhatian Fu Anran seketika tersedot. Gelombang besar muncul di hatinya. Ternyata masih ada. Fu Anran langsung menyambar jam saku itu. Suhu logamnya seolah kehangatan terakhir dalam hidupnya. Hingga Si Yihan menarik kembali tangannya, rasa kosong yang familiar kembali menelan Fu Anran. Itu jam saku ibu. Suhu ibu akhirnya bisa disentuh lagi. Suara hati yang penuh kerinduan ini meledak lagi seperti petir. Tidak hanya 4 saudara Fu yang mendengarnya dengan jelas, bahkan Si Yihan pun mendengarnya. Wajahnya tetap tenang, tapi mata Phoenix-nya yang dalam menjadi lebih gelap.
Ruang makan kembali sunyi mati. Hanya ada isakan tertahan Fu Anran. Jantung kakak tertua Fu Tingye seperti diremas tangan kuat. Dia tiba-tiba berdiri. Dia melirik Si Yihan, berkata berat. Direktur Si, bisa bicara sebentar. Keduanya berjalan ke depan jendela besar. Kakak tertua langsung pada intinya. Direktur Si, peninggalan ibuku bisakah dikembalikan? Atau kau sebut harganya? Siapa sangka Si Yihan menolak dengan datar. Presiden Fu, jam ini sangat aku suka, tidak bisa dilepas. Nada kakak tertua seketika dingin. Si Yihan, apa sebenarnya maumu? Kau mendekati adikku sebenarnya untuk apa? Dia sangat tahu orang seperti Si Yihan sangat licik. Setiap langkah penuh perhitungan. Dia pasti sudah tahu sejak lama obsesi Fu Anran pada jam saku itu. Namun Si Yihan hanya mengeluarkan kotak rokok perak dari saku, dengan santai menyalakan sebatang rokok. Dia perlahan bicara, suaranya rendah dan stabil tapi mengejutkan. Presiden Fu, suara hatinya sangat menarik. Boom! Tubuh tinggi kakak tertua tersentak, pupil matanya mengecil drastis. Dia menatap mati Si Yihan, suaranya berubah nada karena kaget. Bicara apa kau? Si Yihan baru menoleh, mata Phoenix sedingin kolam itu menatap balik tatapan kakak tertua. Dia mengembuskan asap rokok, mengucapkan kata-kata dengan jelas dan dingin. Aku bilang, suara hati adikmu sangat menarik. Seperti hewan kecil yang terkurung di jalan buntu dan terus merintih. Penuh keputusasaan, pikiran ingin mati. Dan kebencian mendalam pada kalian berempat. Sampai di sini, sudut bibirnya menyunggingkan lengkungan tanpa kehangatan, tatapannya kejam dan terus terang. Tentu saja, juga termasuk aku. Suara Si Yihan seperti mesin pembuat es, setiap kata mengetuk saraf tegang Fu Tingye. Kalian bersaudara seharusnya juga bisa mendengarnya, kan? Kalimat terakhirnya bukan pertanyaan, melainkan pernyataan yang yakin. Seketika kakak tertua merasa hawa dingin menjalar dari telapak kaki ke ubun-ubun. Darah di seluruh tubuh seolah membeku saat ini. Si Yihan, dia ternyata juga bisa mendengar suara hati Fu Anran. Siapa sangka Si Yihan mengisap rokok lagi, mengembuskannya perlahan. Terlahir kembali, hal yang sangat menarik, pengetahuan yang melampaui akal sehat ini, Presiden Fu apakah tidak penasaran? Tubuh kakak tertua tanpa sadar bergetar. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Si Yihan justru menunjuk jantungnya sendiri dengan jarinya, penuh arti. Presiden Fu tertarik pada segala hal tentang adikmu. Tepat saat itu, suara hati Fu Anran yang penuh kerinduan terdengar lagi. Kalau bisa terus memegangnya begini alangkah baiknya. Setidaknya saat ini hati tidak akan sekosong itu. Suara hati ini terdengar jelas di telinga setiap orang yang hadir. Si Yihan mematikan rokoknya. Waktunya habis. Aku harus pergi. Detik berikutnya, dia berjalan lurus ke depan Fu Anran, membungkuk dan mengambil jam saku dari tangannya. Tidak. Fu Anran baru mau mengulurkan tangan, tapi bertemu dengan mata dingin itu. Seketika membeku, Si Yihan ternyata mengulurkan tangan mengusap kepala Fu Anran. Gerakannya menakutkan karena lembut. Anak pintar. Selesai bicara, dia mengabaikan tatapan penuh kebencian dari Fu bersaudara, lalu pergi. Fu Jinian meledak marah di tempat. Si Yihan kau bajingan. Sedangkan kakak tertua menatap punggungnya, tatapannya kejam, niat membunuh meluap. Sejak hari itu, Fu Anran benar-benar berubah menjadi mayat hidup. Makan, minum obat, lalu meringkuk melamun di samping. Kakak tertua melihat Fu Anran yang tak bernyawa, akhirnya menutup telepon. Baik, besok aku akan membawanya ke sana. Keesokan harinya, Fu Anran dibawa ke sebuah pusat terapi psikologis. Di ruang terapi, Fu Anran meringkuk di sofa, seperti tanaman yang dikeringkan. Dokter di seberangnya bersuara lembut, mencoba membimbingnya rileks. Anran, coba bayangkan dirimu berbaring di atas awan. Sangat ringan, sangat hangat. Tapi di dasar hati Fu Anran terdengar suara dingin dan mati rasa. Berisik sekali.
Diam, hanya ingin diam. Awan hangat itu palsu, hanya kegelapan yang nyata. Tenggelam, tenggelam ke tempat paling dalam. Di sana baru tenang. Suara hati yang membawa aura kematian pekat ini seketika menembus ruangan. Kakak tertua yang mengamati lewat kaca satu arah di luar pintu mendengarnya dengan jelas. Bahkan dokter yang membimbing Fu Anran juga tiba-tiba mengerutkan kening. Ujung jari Fu Anran memutih karena menekan kuat. Kenapa belum selesai? Lelah sekali. Mending kasih satu pil obat, biar aku tidur mati saja. Siapa sangka dokter itu menghela napas pelan, langsung menghentikan bimbingan. Dia melihat kakak tertua yang masuk, ekspresinya sangat serius. Tuan Fu, kondisi adik Anda. Dengan pengalaman saya tidak bisa melakukan terapi yang efektif untuknya. Satu kalimat membuat hati kakak tertua jatuh ke gua es. Tidak ada cara sama sekali. Suara kakak tertua bergetar. Dokter berkata, Fu Anran membutuhkan ahli top yang menangani trauma mendalam dan gangguan kepribadian kompleks. Tapi risikonya sangat tinggi. Intervensi drastis apapun bisa membuat Fu Anran bereaksi sebaliknya. Suasana di mobil saat perjalanan pulang sangat berat. Kakak tertua menatap Fu Anran yang seperti boneka kaca tanpa jiwa di jendela. Kata-kata dokter berulang kali bergema di telinganya. Tiba-tiba sebuah nama melintas di benaknya. Si Yihan. Kalimatnya kemarin, Presiden Fu apakah tidak penasaran? Bagaikan bisikan iblis yang menggoda akal sehatnya lagi. Penasaran? Tentu saja dia penasaran. Penasaran dengan kehidupan sebelumnya yang dibicarakan Fu Anran. Penasaran dengan kebenciannya yang mendalam. Penasaran kenapa dia memilih bunuh diri. Kali ini keinginan mengetahui kebenaran benar-benar mengalahkan akal sehat. Demi tahu segalanya, dia benar-benar menelepon si Yihan. Direktur Si, adikku butuh seorang ahli top. Di ujung telepon, suara si Yihan tidak terdengar emosinya, hanya dingin seperti biasa. Alamat dan nama orang nanti kukirim. Besok sore jam 4. Menutup telepon, hati kakak tertua penuh siksaan. Dia tidak tahu keputusan ini adalah penebusan atau awal dari jurang lain. Keesokan sore jam 4, mereka tiba di sebuah klinik pribadi dengan tampilan sangat sederhana. Tapi yang menyambut mereka ternyata si Yihan sendiri. Di sampingnya berdiri seorang dokter wanita berwibawa dingin dan bertatapan tajam. Di ruang terapi, kakak tertua dan si Yihan ditempatkan di ruang observasi sebelah. Tak disangka kali ini prosesnya lancar luar biasa. Di bawah bimbingan kuat dan profesional dokter wanita itu, tubuh tegang Fu Anran mulai rileks. Napasnya juga menjadi panjang dan teratur. Tepat saat itu suara dokter wanita terdengar, seperti dari tempat jauh. Bagus, sekarang ikuti lorong gelap itu. Jalan ke depan, beritahu aku apa yang kau lihat. Di ruang observasi, hati kakak tertua naik ke tenggorokan. Dia menatap layar lekat-lekat. Di layar, alis Fu Anran berkerut, bibirnya gemetar, sepertinya menolak sesuatu. Tapi detik berikutnya, suara hati Fu Anran yang putus-putus, penuh penderitaan dan kebencian, terdengar jelas lewat peralatan. Kakak tertua, hadiah, kirim, si Yihan, bawa Fu Anran pergi, benci. Boom. Kakak tertua tersambar petir di tempat. Hadiah, kirim pergi, benci. Kata-kata ini seperti peluru menghantamnya keras. Di kehidupan sebelumnya apa yang sebenarnya dia lakukan pada Fu Anran. Tepat saat itu, si Yihan yang terus diam, tiba-tiba bicara dingin ke komunikator. Dokter, bimbing dia mengingat adegan yang lebih spesifik. Bagian tentang aku. Dokter tampak ragu, tapi tetap menuruti perintah membimbing Fu Anran menuju ketakutan yang lebih dalam. Takut, mobil, gelap sekali, si Yihan, suaranya dingin, seperti es. Tubuh Fu Anran mulai gemetar hebat, keringat dingin membasahi dahi. Segera setelah itu kalimat dingin menusuk tulang keluar dari mulut Fu Anran. Aku paling benci wanita yang memanjat ranjang dengan cara begini. Turun. Pintu mobil terbuka, badai hujan, suara guntur, didorong turun,
Jatuh ke tanah. Sakit sekali. Mobil pergi. Gelap sekali. Takut. Ibu. Suara Anran tiba-tiba meninggi, penuh keputusasaan ekstrim. Air mata mengalir deras. Tapi ini belum berakhir. Di kejauhan ada orang. Suara langkah kaki. 3. Bayangan hitam. Jangan mendekat. Pergi. Teriakan melengking berubah nada tiba-tiba merobek kesunyian ruang terapi. Fu Anran melompat dari sofa, mata terbelalak, pupil membesar. Kakak-kakak laki-lakinya membencinya sampai ke tulang sumsum. Gadis itu melompat dari gedung tinggi, mengakhiri hidupnya yang singkat selama 19 tahun. Namun ketika dia bangun kembali, dia mendapati dirinya kembali ke usia 14 tahun. Mengapa Tuhan membiarkannya mengalami kehidupan neraka ini sekali lagi? Namun gadis itu tidak tahu bahwa suara hatinya saat ini sedang didengar dengan jelas oleh kakak-kakaknya. Menyambung episode sebelumnya. Hentikan, segera hentikan. Wajah dokter berubah drastis, segera menerjang menahan Fu Anran. Di ruang observasi, wajah kakak tertua pucat seperti kertas, meninju meja dengan keras. Penyesalan dan kemarahan membakarnya. Ternyata akar ketakutan Fu Anran pada Si Yihan ada di sini. Dan semua ini berasal dari keputusannya yang mengerikan di kehidupan sebelumnya. Dia menoleh tajam, mata merahnya menatap mati Si Yihan, suaranya terdistorsi. Kau puas, Si Yihan, ini jawaban yang kau mau. Namun Si Yihan tidak melihatnya. Tatapannya tetap menembus kaca, terkunci pada Fu Anran yang berteriak histeris di sebelah. Rahangnya mengeras, bibirnya terkatup menjadi garis lurus dingin. Tepat saat ini, Si Yihan perlahan bicara. Suaranya tak terdengar emosi, tapi membawa beban berat. Aku hanya ingin memastikan beberapa hal. Di dalam ruang terapi, teriakan Fu Anran berubah menjadi isak tangis hancur. Dia meringkuk di pelukan dokter, tubuhnya gemetar tak terkendali. Kakak tertua tidak tahan lagi, mendobrak pintu menerjang masuk. Dia melihat penampilan Fu Anran yang hancur total, rasa sakit hati dan menyalahkan diri sendiri hampir menenggelamkannya. Dia mengulurkan tangan ingin menyentuh Fu Anran, tapi takut mengejutkannya. Tangan berhenti di udara. Anran, kakak di sini, tidak takut. Suaranya serak, namun Fu Anran tidak bereaksi apapun, hanya membenamkan wajah lebih dalam. Segera setelah itu Si Yihan juga perlahan masuk ke ruang terapi. Dia tidak mendekat, hanya berdiri beberapa langkah jauhnya. Diam menatap Fu Anran. Melihat punggung Fu Anran yang gemetar dan rapuh, melihat lehernya yang pucat dan lemah. Di mata Phoenix-nya yang dalam bergejolak emosi yang sangat rumit. Ada pengamatan dingin, ada sedikit gejolak yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Tapi lebih banyak adalah semacam tekad berat sekeras batu karang. Sejak pulang dari klinik dingin itu, Fu Anran seolah dicabut sisa nyawanya. Setiap hari makan, minum obat, periksa. Mata rusa yang dulu masih ada riaknya, kini benar-benar jatuh ke jurang. Dan tuduhan berdarah Fu Anran itu, seperti mantra jahat, bergema di benak kakaknya siang malam. Kakak tertua, hadiah, kirim, Si Yihan, Fu Anran, bawa pergi, benci. Setiap kata seperti besi panas, menempel keras di jiwanya. Dia berusaha menolak dengan konyol. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mengirim Fu Anran dengan tangan sendiri pada Si Yihan? Tapi saat dia duduk sendirian di ruang kerja yang dingin di tengah malam, kebencian Fu Anran setelah terlahir kembali, ketakutannya pada Si Yihan, dan suara putus asa saat hipnotis. Semua ini seperti tangan tak terlihat, dengan presisi menyusun sebuah kebenaran yang paling tidak berani dia sentuh. Hadiah, kirim pergi. Hanya seperti transaksi dingin dan kejam. Fu Anran di kehidupan sebelumnya melompat dari gedung. Kalimat Si Yihan, wanita pemanjat ranjang turun. Rantai logika dingin dan jelas. Kejam hingga membuatnya tak bisa bernapas. Tidak. Raungan tertahan keluar dari tenggorokan kakak tertua. Dia melompat dari kursi. Penderitaan dan rasa bersalah yang besar seketika menelannya. Bagaimana mungkin dia demi keuntungan, membuat keputusan sedingin itu.
Menjadikan adik sebagai hadiah untuk orang lain. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia berusaha keras menyangkal, memberitahu diri sendiri ini pasti halusinasi Fuanran. Namun kata-kata Fuanran dalam hipnotis, kembali merobek penyamarannya tanpa ampun. Munafik. Semua adalah kepalsuan yang dia ciptakan. Dia memang orang seperti itu. Demi kekuasaan, demi perusahaan Fu, menghalalkan segala cara. Binatang, bajingan, Fu Tingye, kau memang binatang. Dia memaki tanpa suara pada kekosongan. Penyesalan besar seperti air keras, menggerogoti organ dalamnya. Detik berikutnya dia tiba-tiba mengangkat tangan, menggunakan seluruh tenaga, menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Plak! Suara tamparan renyah di ruang kerja yang sunyi, sangat menyakitkan telinga. Separuh wajah seketika bengkak merah. Tapi rasa sakit ini, dibandingkan dengan rasa sakit seperti diiris-iris di kedalaman jiwa, apa artinya? Tidak berarti apa-apa. Plak, plak, plak. Dia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali berturut-turut. Hingga jatuh terduduk di kursi, kedua tangan mencengkeram rambut erat-erat. Di rak buku, senyum cerah Fuanran di foto keluarga, menusuk matanya dengan kejam. Anran. Suaranya serak, tenggorokannya seperti tersangkut pecahan kaca. Bagaimana kakak bisa menebusmu? Maafkan aku, kakak binatang, kakak pantas mati. Pertobatan yang hancur bergema rendah di ruang kerja yang kosong. Tak ada yang mendengar, juga tak ada yang bisa menebus. Setelah penderitaan besar berlalu adalah beban berat seperti kematian. Fu Tingye dalam semalam menua 10 tahun. Di dasar matanya mengendap kelelahan pekat dan tekad penebusan dosa. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang dugaan mengerikan itu. Dosa ini hanya pantas dipikul olehnya sendiri. Dia teringat kata-kata Fu Jinian, seharusnya beri adik kebebasan. Mungkin dia harus ganti cara melindungi Anran, menebusnya. Tapi memberinya kebebasan, apakah benar? Apakah benar tidak akan kehilangan dia? Di antara ketakutan dan penebusan, dia berjalan di atas es tipis. Akhirnya dia memutuskan memberi Fu Anran kebebasan yang pantas. Dia mengizinkannya jalan-jalan di taman, tapi harus ada 2 pengawal yang melindungi di sampingnya. Sikap tiba-tiba kakak tertua membuat Fu Shizu, Fu Jinian, dan Fu Yunxiao kaget. Tapi di saat bersamaan mereka juga menyetujui, karena dalam pemahaman semua orang, dia tetaplah kepala keluarga ini. Senja hari, mawar di taman belakang bermekaran. Fu Anran mengenakan gaun panjang putih tipis, duduk diam di kursi rotan. Angin malam menggerakkan rambut dan ujung roknya. Dia seperti bunga narsis yang akan layu kapan saja. Fu Tingye juga berdiri beberapa langkah jauhnya. Sosok tingginya memanjang di bawah matahari terbenam. Anran. Suaranya sengaja dilembutkan, membawa nada mengambil hati. Mawar di taman ada warna yang kau suka tidak? Fu Anran tidak bereaksi. Jantung kakak tertua seperti ditusuk jarum. Dia menekan rasa pahit, duduk di sebelah Fu Anran, menjaga jarak aman. Besok cuacanya sepertinya bagus. Dia terus berusaha, suaranya kering. Mau kakak temani jalan-jalan keluar, ke pantai, atau cari villa yang tenang? Nadanya penuh kelembutan dan harapan, menatap Fu Anran. Akhirnya, Fu Anran perlahan menoleh menatapnya. Di matanya tidak ada gelombang apapun. Dia menatapnya beberapa detik, lalu menggeleng. Bibirnya bergerak sedikit, mengucapkan satu kata. Lelah. Sepertinya tidak ada tempat untuk berhenti. Suara hati Fu Anran seperti ember air es, seketika memadamkan harapan lemah di hati Fu Tingye. Sementara itu, di ruang kerja lantai teratas kediaman Si, tirai tebal tertutup, hanya menyala satu lampu meja antik yang redup. Si Yihan bersandar di kursi kulit. Jari rampingnya memainkan jam saku itu. Saat tutup jam dibuka tutup, mengeluarkan suara klik kecil. Logam dingin itu, seolah masih menyisakan kehangatan saat digenggam erat Fu Anran. Wajah tampan dan dinginnya tanpa ekspresi. Mata Phoenix sipit itu menatap lekat bayangan dirinya yang terdistorsi di jam saku.
Teriakan hancur dan ketakutan ekstrim Fu Anran di klinik berulang kali diputar di benaknya. Aku paling benci wanita yang menggunakan cara bisnis begini untuk memanjat ranjang. Turun, pintu mobil terbuka, angin hujan dingin sekali. Fu Anran didorong turun, jatuh ke tanah, sakit sekali, mobil pergi. Setiap detail terukir dalam di hati Si Yihan yang sangat tenang. Dia benci diperhitungkan, lebih benci cara menjadikan wanita sebagai koin transaksi. Tapi dia Si Yihan sekejam apapun, juga tidak akan sampai melakukan hal serendah dan sekejam itu pada gadis tak berdosa. Namun ingatan Fu Anran, benar-benar membuktikan semua ini pernah terjadi. Mungkinkah dia di kehidupan sebelumnya benar-benar melakukan hal semacam itu? Dan 3 bayangan hitam sebelum dipaksa berhenti itu. Dia mengusap jam saku dengan ibu jari, tenaganya tanpa sadar bertambah. Kebencian mendalam Fu Anran. Perbuatan Si Yihan di kehidupan sebelumnya dan dalam ingatan itu. Semua ini di luar pemahamannya. Kebenaran. Perlu tahu seluruh kebenaran kehidupan sebelumnya itu. Perlu tahu setelah Fu Anran ditinggalkan, siapa 3 bayangan hitam itu. Perlu tahu apa yang dialami Fu Anran pada akhirnya, hingga bisa terlahir kembali dengan keputusasaan seberat itu. Pikiran ini membuat napasnya sedikit cepat. Keinginan menyelidiki sudah melampaui ketenangan, berubah menjadi obsesi yang hampir gila. Sepertinya perlu menjalankan rencana itu. Si Yihan menutup paksa jam saku. Di dasar matanya bergejolak cahaya dingin dan tegas. Dia butuh cara yang lebih langsung dan efektif untuk menggali masa lalu yang terkubur dalam. Tak peduli harus bayar berapa. Tak peduli apa luka yang akan dibawa pada Fu Anran. Semua ini bukan masalah yang dia pertimbangkan. Dia mengambil ponsel enkripsi menelepon sebuah nomor. Telepon tersambung. Suaranya rendah, membawa perintah tak terbantahkan. Rencana bimbingan khusus untuk memori trauma mendalam. Aku butuh laporan kelayakan yang lebih rinci. Secepat mungkin. Tak lama kemudian, sebuah laporan dikirim ke komputernya. Si Yihan menatap laporan itu, perlahan bersandar kembali ke kursi. Tatapannya jatuh pada layar, bergumam pelan pada diri sendiri. Mungkin bisa dimulai dari hal yang dia percayai. Sementara itu di taman belakang villa keluarga Fu. Mawar bermekaran, air mancur gemericik. Semua indah dan penuh vitalitas. Tapi di tengah kehidupan ini, Fu Anran duduk diam di bangku panjang. Rok putih diangkat angin. Cahaya matahari jatuh di tubuh Fu Anran, tapi tidak bisa menyinari matanya yang sunyi. Kakak tertua Fu Tingye tak beranjak selangkah pun, tatapannya berat, penuh ketidakberdayaan. Dia memberi Fu Anran kebebasan, yang didapat justru kesunyian yang lebih dalam. Dunia Fu Anran pudar warnanya. Tanpa suara, abu-abu yang mengalir lambat. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Fu Anran menatap kelopak bunga jatuh, hatinya kosong. Tapi tepat saat itu, suara gemericik air mancur di kejauhan terdengar. Jari Fu Anran ternyata tanpa sadar meringkuk, seolah disentuh pelan oleh suara yang familiar. Kalau bisa terus begini tidak diganggu. Mati rasa dalam suara hati ini seperti jarum menusuk hati Fu Tingye. Tepat saat itu, tatapan Fu Anran perlahan bergerak, akhirnya berhenti di sudut taman yang tidak menyolok. Di sana sekarang hanya ada semak hijau. Tapi suara hati yang sangat lemah, seperti hantu melayang masuk ke otak Fu Tingye. Di sana dulu ada ayunan. Terbuat dari kayu, dicat biru, talinya juga sudah aus. Suara hati ini membuat jantung Fu Tingye menyusut hebat. Kakinya terpaku di tempat. Benar, di sana pernah ada ayunan. Dia yang memasangnya sendiri untuk Fu Anran. Segera setelah itu gambaran di ingatan Fu Anran semakin jelas. Ayah mendorong sangat tinggi. Angin berhembus wus-wus. Ibu tertawa di samping. Kakak-kakak juga berkumpul di samping, berebut ingin mendorongnya. Kakak tertua berdiri di sana melihat, juga ikut tertawa. Waktu itu matahari hangat, angin manis. Itu adalah kepingan kenangan utuh yang hangat terakhir dari keluarga ini. Namun detik berikutnya suara hati hangat Fu Anran seketika ditelan kesunyian mati yang dingin. Menjadi tajam,
membawa rasa sakit tercabik. Kemudian ayunan hilang. Mereka bilang terlalu tua, menghalangi, dibongkar, bersama tawa-tawa itu hilang semua. Baguslah, lagi pula semuanya palsu. Tubuh Fu Tingye kaku seketika. Jantungnya seperti diremas tangan tak terlihat. Karena orang yang demi apa yang disebut kerapian, dengan enteng menyuruh pelayan membongkar ayunan itu, adalah dirinya sendiri. Kakak-kakaknya membencinya hingga ke tulang sumsum. Ketika gadis itu melompat dari gedung tinggi, lalu terbangun kembali, kenapa Tuhan membiarkannya menjalani hidup yang penuh penderitaan ini sekali lagi? Namun gadis itu tidak tahu, bahwa suara hatinya saat ini sedang didengarkan kata demi kata oleh kakak-kakaknya. Hal itu menghancurkan sisa cahaya terakhir yang masih ada di hati Fu Anran. Rasa bersalah yang luar biasa seketika menenggelamkannya, sang kakak. Wajahnya memucat, jantungnya sakit hingga sesak napas, namun tak sepatah kata pun bisa ia ucapkan. Ia hanya bisa menatap tanpa daya saat Fu Anran, bagaikan hantu yang berkeliaran, berjalan menuju kedalaman taman. Maka keesokan sorenya, Fu Ye tanpa memberitahu siapapun, langsung memanggil pekerja untuk mulai sibuk di sudut itu. Fu Jinian yang kebetulan lewat melihat para pekerja sedang memasang sebuah ayunan baru, wajahnya penuh keheranan. "Kakak," Fu Jinian mengangkat alis. "Kau ini." Fu Ye tidak melihatnya, matanya menatap tajam pada ayunan yang sedang terbentuk itu. Suaranya serak, membawa semacam kelelahan yang berat. "Anran kemarin berjalan ke sini." Fu Jinian melihat pemandangan ini, sesuatu yang keras di hatinya entah bagaimana melunak sedikit. Dia terdiam sejenak, hanya menepuk pundak kakaknya dan berkata pelan, "Baguslah." Tapi setelah berbalik pergi, dia langsung kembali ke kamar dan membuka sebuah brankas besar. Isinya penuh perhiasan, jam tangan mewah, dan mainan koleksi terbatas. Tapi dia justru mengeluarkan sebuah kotak perhiasan berudru, di dalamnya ternyata ada gelang platina bertahtakan berlian biru berbentuk pir. Dia tersenyum mengejek diri sendiri. Kompensasi materi adalah cara paling bodoh, tapi setidaknya biar Fu Anran tahu mereka peduli padanya. Maka keesokan harinya, Fu Ye dengan harapan yang canggung, kembali menemani Fu Anran berjalan ke sudut itu. Benar saja, mata kosong Fu Anran untuk pertama kalinya menunjukkan ketertegunan sesaat. Karena di depan semak holi itu, berdiri tegak sebuah ayunan yang benar-benar baru. Tapi sedetik kemudian, cahaya di mata Fu Anran seketika padam. Tidak ada kejutan, tidak ada kegembiraan, hanya ketidakpedulian yang sunyi mati. Segera setelah itu, suara hati Fu Anran yang dingin terdengar di benak Fu Ye. "Ayunannya baru, bukan yang biru itu. Yang lama hancur ya hancur. Baru lagi pun bukan yang itu. Apa gunanya?" Fu Anran perlahan berjalan mendekat, duduk diam di ayunan, seolah hanya berganti tempat untuk melamun. Semua harapan Fu Ye seketika berubah menjadi es keputusasaan yang keras. Namun Fu Ye menahan sakit hatinya, tetap berjalan ke samping ayunan. Dia mengulurkan tangan, dengan hati-hati memegang tali ayunan, mencoba mengayunkannya sedikit. Tepat saat suara hati Fu Anran yang lelah terdengar lagi. Goyangannya bikin pusing, mau istirahat sebentar. Seketika tangan Fu Ye yang memegang tali menegang. Dia segera menghentikan semua gerakan. Dia menatap lekat profil wajah Fu Anran yang tak bernyawa, pertama kali menyadari bahwa perbaikan mungkin 10.000 kali lebih sulit dari yang dia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Fu Jinian menyerbu masuk ke ruang kerja dengan berapi-api. Dia baru kembali dari pekan mode, dengan penuh semangat menepukkan tumpukan katalog busana tinggi di atas meja. "Kakak, kita tidak pernah membelikan adik baju atau perhiasan yang layak. Besok aku akan membawanya belanja besar-besaran, beli semua model terbaru." Fu Ye justru mengerutkan kening, khawatir emosi Fu Anran akan bergejolak. Tapi Fu Jinian mendesak, "Masa mau membiarkannya begini terus? Dokter bilang butuh stimulus. Kita tidak bisa diam saja." Fu Ye terdiam lama, akhirnya mengangguk dengan berat, tapi mengajukan 4 syarat ketat. Pengawal dilipat gandakan,
Mal dikosongkan, Shizu tidak boleh menjauh selangkah pun, ada ketidaknyamanan sedikit pun langsung selesai. Harapan Fujinian menyala kembali, dia mengangguk kuat. Mengerti, aku pasti menjaganya baik-baik. Keesokan harinya, sebuah Bentley panjang meluncur tanpa suara masuk ke jalur bawah tanah pusat perbelanjaan kelas atas. Pintu mobil terbuka, Shizu turun lebih dulu, tatapan matanya yang tajam seperti elang menyapu seluruh area seketika. Disusul Fujinian yang mengenakan kacamata hitam besar turun, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Terakhir, Fu Anran dituntun turun dengan hati-hati oleh Shizu. Fu Anran mengenakan gaun putih sederhana, seperti boneka kayu tanpa jiwa, membiarkan dirinya dituntun. Tapi baru saja turun dari mobil, Fu Anran secara naluriah menyusut ke belakang Shizu. Besar sekali, kosong sekali, lampunya silau, AC-nya terlalu dingin. Suara hati yang dingin dan mati rasa seketika menembus benak Fujinian dan Shizu. Kegembiraan di wajah Fujinian membeku sesaat, tapi dia segera menutupinya dengan senyum yang lebih cerah. Suaranya sengaja dibuat riang. Adik, lihat, di sini besar sekali kan. Hari ini kakak ajak kamu belanja sepuasnya. Suka apapun ambil saja. Namun Fu Anran tidak bereaksi apapun, hanya membenamkan wajahnya lebih dalam. Shizu menatap Fujinian dengan diam penuh peringatan. Kemudian dengan sikap melindungi, dia menuntun Fu Anran menuju lift khusus. Bagian dalam mal benar-benar sudah dikosongkan, kosong hingga terasa aneh. Hanya manajer toko dan pramuniaga yang berdiri hormat di depan pintu menunggu. Tujuan Fujinian jelas. Dia ingin menggunakan segala yang termahal dan termewah untuk mendobrak hati Fu Anran yang tertutup. Dia langsung menuju merek busana tinggi dan perhiasan papan atas. Yang ini, juga yang ini. Bungkus semua. Fujinian seperti mesin belanja, jarinya dengan cepat menunjuk barang-barang berharga fantastis satu persatu. Dia sama sekali tidak tanya harga, hanya mengejar yang termahal dan terbaik. Sesekali dia berhenti, mengambil kalung indah dan mendekatkannya ke depan Fu Anran. Suaranya bernada membujuk dan penuh harap. Adik, lihat ini, suka tidak? Namun tatapan Fu Anran hanya menggeleng pelan, bahkan tanpa respon apapun. Cahaya di mata Fujinian perlahan meredup seiring penolakan Fu Anran yang berulang kali. Rasa frustrasi yang besar membuatnya hanya bisa makin menggila. Ini, juga seri yang itu, kirim semuanya ke kediaman Fu. Dia sepertinya ingin menggunakan materi untuk menimbun lubang tanpa dasar bernama rasa bersalah di hatinya. Shizu tetap berdiri diam di sisi Fu Anran, seperti bayangan yang waspada. Tepat saat itu, ketika melewati sebuah butik, langkah Fu Anran tiba-tiba berhenti. Di etalase, sebuah boneka kelinci putih tampak sangat hangat. Di pupil mata Fu Anran yang kosong melintas gejolak yang sangat tipis. Kelinci, suara hati yang dingin terdengar lagi. Mirip hadiah dari ibu dulu. Kalau peluk itu jadi tidak takut dipukul. Tapi kemudian hilang, dibuang pelayan karena dianggap sampah. Kerinduan dan rasa kehilangan dalam suara hati ini seperti jarum dingin yang menusuk hati kedua kakaknya dengan kejam. Fujinian menoleh tajam, mata di balik kacamata hitamnya seketika memerah. Dia ingat, ibu memang pernah memberi Fu Anran boneka kelinci. Tapi waktu itu dia sama sekali tidak peduli. Ternyata dibuang pelayan, di saat Fu Anran paling membutuhkannya. Rasa sakit hati dan penyesalan yang besar menenggelamkannya. Dia nyaris tanpa ragu menarik Fu Anran menerobos masuk ke toko. Dia menunjuk boneka kelinci itu, suaranya bergetar karena emosi. Ini, bungkus untukku. Tidak, dia melambaikan tangan besar. Semua boneka kelinci aku mau semuanya. Tak lama kemudian boneka kelinci terbesar dan terlembut dibawa ke hadapannya. Fujinian menerimanya dengan hati-hati, seperti memegang harta karun langka. Dia berusaha memaksakan senyum lembut, menjejalkan boneka kelinci setinggi setengah manusia itu dengan ringan dan hikmat ke dalam pelukan kaku Fu Anran. Adik, ini kelinci baru untukmu.
Suaranya tercekat. Peluk ini jadi tidak takut. Bulu halus menempel di pipi Fu Anran. Tapi yang Fu Anran lihat hanyalah mata kosong kelinci itu. Hatinya lembut, tapi bukan punya ibu. Ini cuma bau kapas dingin. Tidak suka. Dalam suara hati Fu Anran tidak ada kegembiraan, hanya kesunyian mati. Fu Jinian melihat Fu Anran yang mati rasa, benar-benar hancur. Dia memaksakan semangat, baru saja hendak membawa Fu Anran pergi. Tepat saat itu, Fu Anran yang memeluk kelinci besar tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Tatapannya melewati mereka, menatap mati ke arah pintu keluar mal. Di luar pintu kaca itu adalah jalanan yang ramai. Fu Anran tiba-tiba menarik ujung lengan baju Fu Jinian, menunjuk ke arah itu. Aku mau makan itu. Fu Jinian seketika merasa tersanjung luar biasa. Dia melihat ke arah yang ditunjuk jari Fu Anran. Itu sebuah kedai es krim. Adik mau makan es krim. Ayo kakak antar sekarang. Dia gembira bukan main, menarik tangan Fu Anran berjalan ke arah luar. Fu Shizu di samping sepertinya menyadari sesuatu, tapi tidak mencegah. Tapi tepat saat Fu Jinian memilihkan rasa untuk Fu Anran, suara hati yang dingin itu terdengar lagi. Ingin sekali pergi keluar. Suara hati berhenti mendadak. Sedetik kemudian, Fu Anran tiba-tiba melemparkan boneka kelinci besar itu dengan keras ke arah Fu Jinian. Memanfaatkan momen saat Fu Jinian terhuyung karena tertabrak, Fu Anran berbalik dan berlari kencang menuju pintu keluar mal. Adik. Di saat genting, Fu Shizu sudah maju tepat saat Fu Anran mendorong boneka itu. Lengan kuatnya melingkar mati di pinggang Fu Anran. Fu Anran terkurung dalam pelukannya, meronta hebat. Fu Anran mengangkat kepala, keputusasaan dan kemarahan memenuhi kedua matanya, air mata mengalir deras. Kenapa tidak biarkan aku pergi? Lepaskan. Suara Fu Anran hancur berantakan. Tapi lengan Fu Shizu seperti catut besi, tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya dengan pedih mendekap Fu Anran lebih erat di dadanya, menggunakan tubuhnya menghalangi pandangan Fu Anran ke arah pintu keluar. Fu Jinian berlari mendekat dengan wajah pucat pasi. Ketakutan dan rasa bersalah yang besar menenggelamkannya. Boneka kelinci putih besar itu tergeletak begitu saja di lantai, tampak sangat menyolok mata. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, suasana sunyi senyap. Fu Anran meringkuk di sudut, tubuhnya masih gemetar. Mobil baru saja masuk ke villa, kakak tertua Fu Ye sudah ada di pintu. Saat dia melihat Fu Anran digendong turun oleh Fu Shizu, hatinya langsung mencelos ke dasar jurang. Ada apa ini? Fu Jinian dengan gemetar menceritakan semuanya. Kakak tertua menatap mata kosong Fu Anran, menekan kepanikan, segera mengeluarkan telepon. Dokter, segera atur konsultasi. Hari ini, kakak-kakaknya sangat membencinya. Ketika gadis itu melompat dari gedung tinggi mengakhiri hidupnya yang singkat di usia 19 tahun, dia bangun kembali di usia 14 tahun. Tuhan, kenapa harus membiarkannya mengalami neraka kehidupan ini lagi? Tapi gadis itu tidak tahu, suara hatinya saat ini sedang didengar kata demi kata oleh kakak-kakaknya. Kakak tertua menentang semua pendapat, nekat mengirim Fu Anran yang penuh luka ke ruang terapi intensif. Dibatasi kaca satu arah yang dingin, dia menatap lekat, dasar matanya penuh beban berat yang tak terurai. Namun Fu Anran di dalam ruang terapi meringkuk di sofa. Kedua tangannya mencengkeram erat roknya, setiap sel di tubuhnya menolak. Dokter psikologi terkemuka, Catherine, tidak gegabah melakukan hipnosis, melainkan memulainya dengan suara lembut membimbing. Xiaoran, rasakan napasmu. Rileks, tenggelamlah. Tapi suara hati Fu Anran justru dingin menusuk tulang. Tenggelam kemana? Gelapkah? Bau busuk. Capek, aku mau sendiri. Tubuhnya tetap tegang, tidak ada tanda-tanda rileks sedikit pun. Saat itu, Dr. Catherine mengubah strategi, suaranya menjadi lebih lembut. Bayangkan sebuah lereng bukit yang penuh bunga putih. Sinar matahari hangat, sangat aman. Waktu berlalu detik demi detik.
Akhirnya tubuh tegang Fu Anran menunjukkan sedikit pengenduran yang lemah. Catherine dengan tajam menangkap kesempatan, suaranya seperti bisikan. Berjalanlah menuruni lereng bukit. Apa yang kamu lihat? Fu Ye di ruang observasi seketika menahan napas. Siapa sangka yang dilihat Fu Anran ternyata adalah malam tanpa ujung dan hujan lebat. Takut sekali. Jalan ada genangan air. Langit gelap sekali. Hujan deras sekali. Tubuhnya mulai gemetar halus. Catherine segera menenangkan. Jangan takut. Lihat sekeliling ada tempat berteduh tidak. Hasilnya dunia batin Fu Anran semakin ketakutan. Tidak ada. Cuma hujan. Dan sebuah mobil hitam. Orang. Itu mereka. Sedetik kemudian suara Fu Anran tiba-tiba memekik tajam. Jangan. Pergi. Monitor detak jantung seketika melonjak. Mengeluarkan alarm yang menyakitkan telinga. Dia meronta hebat di sofa, air mata mengalir deras, kedua tangan melambai gila di udara. Di saat genting, suara Catherine menjadi tegas dan kuat. Berhenti, Xiaoran, lihat aku. Dia memutus paksa bimbingan, menggunakan suara untuk menarik paksa Fu Anran dari jurang ingatan kembali ke kenyataan. Kau aman, di sini cuma ada aku. Catherine mengerahkan seluruh tenaga menenangkan Fu Anran. Pergulatan Fu Anran baru perlahan mereda. Tatapan kosongnya penuh sisa ketakutan. Fu Ye di ruang observasi melihatnya dengan hati teriris. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Akhirnya terapi terpaksa dihentikan. Dia hanya bisa membawa pergi Fu Anran yang seperti barang pecah belah. Namun baru saja pintu tebal ruang terapi tertutup, sebuah suara rendah dingin yang mengerikan terdengar tanpa peringatan. Kenapa menghentikan terapi? Catherine berbalik kaget. Si Yihan, dia muncul tanpa suara bagai hantu. Pria itu mengenakan setelan abu-abu tua, bersandar di kusen pintu. Mata Phoenix-nya yang sedingin es membawa tatapan menilai dan tidak senang. Tuan Si, Catherine seketika tegang. Sudah saya bilang, dia sekarang sangat rapuh. Memaksa menyentuh trauma inti risikonya sangat tinggi. Tapi si Yihan justru menyunggingkan senyum dingin tanpa kehangatan. Dia mendekat selangkah demi selangkah, tekanan kuat seketika menyelimuti Catherine. Dia menatap dari ketinggian, suaranya seperti arus bawah di lapisan es. Jangan lupa karena apa klinikmu ini bisa ada. Wajah Catherine seketika pucat pasi. Tatapan si Yihan tajam seperti elang, setiap kata seperti paku es. Lain kali, gunakan rencana khusus yang aku bilang. Dia sedikit membungkuk, suaranya ditekan lebih rendah, membawa hawa dingin yang membuat jantung berdebar. Ini perintah. Selesai bicara dia berbalik pergi tanpa ragu sedikit pun. Catherine berdiri terpaku, punggungnya berkeringat dingin. Dia tahu pria ini demi tujuannya bisa mengorbankan segalanya, termasuk mengorbankan kondisi mental gadis itu yang sudah di ujung tanduk. Di sisi lain, Fu Anran yang sudah sampai di rumah sudah ditelan kelelahan. Dia meminum obat penenang, ditarik rasa kantuk berat ke dalam kegelapan. Fu Ye menempatkannya dengan baik. Melihat wajah tidur Fu Anran yang pucat dan rapuh, dia duduk lelah di tepi tempat tidur, memutuskan menjaganya tanpa menjauh selangkah pun. Namun obat itu tidak membawa tidur yang tenang. Di kedalaman kesadaran yang kacau, dia justru melihat ayah dan ibu. Mereka berdiri di padang rumput yang penuh bunga daisy, tersenyum hangat. Ayah merentangkan tangan, ibu memanggil pelan. Xiaoran, kemari. Kegembiraan karena mendapatkan kembali yang hilang seketika menenggelamkannya. Dia seperti burung kecil yang kembali ke sarang, berlari kencang menuju cahaya itu. Di wajahnya ada senyum murni pertama sejak dia hidup kembali. Ujung jarinya hampir menyentuh telapak tangan orang tuanya. Tapi tepat di saat itu, boom, suara ledakan keras. Dunia runtuh. Kehangatan di depan mata seketika ditelan warna merah darah yang kental. Senyum ayah retak, gaun putih ibu diwarnai merah darah. Mereka seperti boneka rusak, jatuh di depan matanya. Tidak, dia menjerit memilukan, tapi tidak bisa bergerak. Hanya bisa melihat tanpa daya orang tuanya jatuh di genangan darah. Mata yang penuh kasih sayang itu kini menatapnya dengan kosong.
Kemudian, lampu mobil yang menyilaukan seperti mata raksasa monster, menabrak ke arahnya dengan kencang. Fu Anran tersentak bangun dari tempat tidur, menjerit hingga suaranya berubah nada. Keringat dingin seketika membasahi baju tidurnya. Ketakutan dan kesedihan yang besar menenggelamkannya sepenuhnya. Ayah, ibu, dia menangis histeris, turun dari tempat tidur dengan terlatih-tatih tanpa alas kaki, mencari gila-gilaan di dalam kamar. Jangan tinggalkan aku, kumohon, jangan tinggalkan Xiaoran. Fu Ye yang menjaga di samping seketika terbangun kaget, langsung menerjang maju. Dia ingin memegangnya, memeluknya untuk menenangkan. Kakak di sini, jangan takut. Siapa sangka Fu Anran seperti landak yang ketakutan, menghempaskan tangannya dengan keras. Pergi, kau pergi. Dia berurai air mata, tatapannya penuh ketakutan dan penolakan asing. Seolah kakaknya adalah penyusup yang mengerikan. Saat ini dua kakak Fu lainnya juga menerobos masuk. Fu Anran malah seperti hewan kecil yang terluka, meringkuk ke sudut dinding. Suaranya serak dan hancur. Kalian yang menyembunyikan ayah dan ibu. Kembalikan padaku. Di pintu, Fu Yunxiao muncul tanpa suara. Melihat Fu Anran yang hancur, mata di balik kacamatanya menyusut hebat. Hati Fu Ye ditusuk kejam oleh keasingan di mata Fu Anran. Dia memberi isyarat pada adik-adiknya untuk mundur. Sedetik kemudian, dia tidak lagi mendekat, melainkan duduk sangat perlahan di lantai beberapa langkah darinya. Dia merendahkan tubuh, matanya penuh penderitaan yang tak terucap dan permohonan yang nyaris hina. Dia bahkan menirukan nada bicara ayahnya, suaranya lembut sampai bergetar. Xiaoran, sayang jangan nangis. Ayah di sini kok, ayah di sini. Dia mengulanginya dengan hati-hati, takut mengejutkan mimpi yang rapuh. Lihat, ayah kan ada di sini. Tangisan Fu Anran ternyata terhenti sesaat. Dia mengangkat mata basahnya, pupilnya yang menyebar penuh kebingungan. Dia menatap Fu Ye di lantai, berusaha mengenali. Dia mencoba, suaranya bercampur tangis, penuh ketidakpastian. Kau tidak pergi, tidak pergi. Jantung Fu Ye diremas kuat, tapi dia memaksakan senyum lembut. Mana mungkin ayah meninggalkan Xiaoran. Namun sedetik kemudian, tapi ibu hilang. Air mata Fu Anran kembali membanjir. Aku tidak bisa menemukan ibu. Ayah, bantu aku cari ibu. Rasa pedih yang hebat menusuk hidung. Mata Fu Ye seketika memerah. Dia menahannya, suaranya makin lembut, membuat janji. Oke, ayah ajak kamu cari ibu. Tapi Xiaoran harus menurut, tidur dulu yang pintar ya. Nanti kalau sudah terang, ayah ajak kamu cari ibu. Fu Anran menatapnya bengong, suara tangisnya perlahan mengecil, getaran tubuhnya juga pelan-pelan berkurang. Fu Ye masih duduk di lantai, mengulang berkali-kali. Pintar, bangun tidur nanti ayah ajak cari ibu. Akhirnya, tubuh Fu Anran melemas, meringkuk di sudut dinding, matanya setengah terpejam, bulu matanya masih basah air mata. Fu Ye bangkit dengan sangat perlahan, menggendongnya dengan hati-hati. Dia ringan seperti sehelai bulu. Dia membaringkannya kembali ke tempat tidur, menyelimutinya. Baru saja hendak pergi, tiba-tiba sebuah tangan kecil yang gemetar terulur dari dalam selimut, mencengkeram erat ujung bajunya. Tenaganya begitu kuat, seperti memegang satu-satunya tali penyelamat. Fu Anran memejamkan mata rapat, keningnya berkerut, mengeluarkan permohonan seperti mengigau. Ayah jangan tinggalkan aku sendiri. Aku takut. Setiap kata menghantam keras hati Fu Ye. Air mata akhirnya tumpah. Dia perlahan duduk di tepi tempat tidur, tidak menarik ujung bajunya, malah mengulurkan tangan menutupi tangan kecil adiknya yang dingin. Dia menunduk, mendekat ke telinganya. Suaranya serak namun sangat mantap. Ayah ada, ayah tidak pergi. Xiaoran jangan takut, ayah jagain kamu, tidurlah. Suaranya seperti lagu pengantar tidur paling kuno. Kerutan di kening Fu Anran baru terurai sedikit dengan sangat susah payah. Tangan yang mencengkeram ujung baju juga sedikit melonggar, tapi tetap tidak melepaskannya. Napasnya akhirnya menjadi panjang dan teratur.
Di pintu, Fu Jinian melihat adegan ini dengan mata merah. Dia dengan sangat pelan meletakkan boneka kelinci putih besar itu di bantal Fu Anran. Di kamar hanya tersisa Fu Ye yang menjaganya. Fu Anran yang salah mengenali orang. Dia tidak bergerak, membiarkan tangan kecil itu mencengkeram ujung bajunya. Ini seolah satu-satunya tali penebusan dosa yang bisa dia pegang saat ini. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari ruang makan yang dingin. Sarapan mewah tidak bisa mengusir beban berat yang menyesakkan. Fu Anran meminum susunya dengan tenang. Kekacauan semalam bergejolak di benaknya. Mimpi kecelakaan mobil yang mengerikan itu, serta bagaimana dia mencengkeram mati ujung baju Fu Ye, berkali-kali menangis memanggil ayah. Kok bisa salah kenali dia jadi ayah? Canggung banget, pasti kelihatan menyedihkan waktu itu. Suara hati ini melintas pelan. Sedetik kemudian, tangan yang memegang cangkir kopi tiba-tiba kaku. Gerakan Fu Jinian mengambil kue seketika berhenti. Fu Shizu meletakkan pisau dan garpu, tatapannya rumit. Bahkan Fu Yunxiao di sudut juga terhenti sejenak. Namun Fu Anran sama sekali tidak menyadarinya. Dia mendorong kursi, berjalan lurus ke jendela besar di ruang tamu. Seperti burung lelah, menempelkan wajahnya di kaca dingin. Sinar matahari di luar jendela cerah, tapi di dasar matanya tak ada secercah cahaya pun. Tepat saat itu, di pintu villa terdengar keributan. Kepala pelayan ternyata memimpin orang mendorong masuk sebuah gunung kecil. Tumpukan kotak hadiah merek mewah papan atas. Mendung di wajah Fu Jinian seketika digantikan oleh kegembiraan yang dibuat-buat. Dia berlari ke depan jendela, suaranya meninggi beberapa tingkat. "Xiaoran, cepat lihat, kakak belikan untukmu." Dia membuka hadiah terbesar, mengeluarkan gaun impian bertabur kristal. Busana tinggi terbaru dari D, edisi terbatas global. Pakai ini, kamu bakal jadi putri kecil paling cantik seantero tempat. Tapi tatapan Fu Anran menyapu datar, seperti melihat selembar kain. Cahaya di mata Fu Jinian meredup, tapi dia belum menyerah. Dia membuka kotak perhiasan lagi. Sebuah kalung bulan hati bertabur berlian merah muda, berkilauan menyilaukan mata. Model klasik dari T. "Xiaoran, mau coba?" Siapa sangka Fu Anran tetap tidak bereaksi, bahkan menempelkan wajahnya lebih erat ke kaca, seolah ingin mengisolasi dirinya sepenuhnya. Segera setelah itu, suara hati yang dingin seperti air es menyiram hati semua orang. "Jelek sekali, bisa diam sedikit tidak?" Kali ini Fu Jinian benar-benar hancur. Tangannya yang memegang kalung kaku di udara, senyumnya runtuh total. Harta karun yang dia pilih dengan hati-hati, di mata adiknya ternyata beban yang menjengkelkan. Tepat saat itu, Fu Ye menghela napas tanpa suara, berjalan maju. Dia menepuk pelan pundak Fu Jinian, lalu berbisik memerintah kepala pelayan. "Paman Zhang, kirim semua barang ini ke kamar Nona." Kemudian dia menoleh ke Fu Anran yang meringkuk, suaranya sangat lembut. "Xiaoran, jalan-jalan ke taman yuk. Jemur matahari." Beberapa detik kemudian, Fu Anran mengangguk kaku, seperti menjalankan perintah yang tidak penting. Hati Fu Ye terasa perih, tapi lega sedikit. Dia mengulurkan tangan dengan hati-hati, menggandeng tangan adiknya yang dingin menuju taman. Gerakan itu seperti menggandeng boneka kayu tanpa jiwa. Di taman sinar matahari sedang bagus-bagusnya. Tapi Fu Anran menganggap semua di depan matanya tidak ada. Dia menurut duduk di ayunan baru, kakinya menyentuh tanah, seluruh dirinya memancarkan aura kematian yang tidak selaras dengan kehidupan di sekitarnya. Dimanapun berada, dunianya hanyalah tanah tandus. Tepat saat itu, ponsel Fu Ye tiba-tiba berbunyi. Ada masalah dengan kasus merger penting. Alisnya berkerut, terpaksa berjalan beberapa langkah menjauh untuk mengangkat telepon, tapi tatapannya tak pernah lepas dari sosok rapuh di ayunan. Namun tepat saat dia fokus pada telepon, tak jauh dari ayunan, di bawah semak mawar yang lebat, ternyata terdengar suara rintihan tertahan yang halus.